Kisah, pada tahun kelima Hijriah terjadi perang antara kaum muslimin Madinah melawan masyarakat Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Wa'il, musyrikin Quraisy dan beberapa suku Arab yang masih musyrik. Oleh sebab itu, perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab, yang artinya perang gabungan. Muara peperangan ini adalah ketidakpuasan masyarakat Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Wa'il terhadap keputusan Rasulullah SAW yang menetapkan mereka di luar Madinah. Mereka sangat kecewa dan marah. Maka berangkatlah mereka ke Mekah untuk menemui beberapa tokoh kafir Quraisy. Mereka berniat untuk menghasut orang kafir Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW. Sesampainya di Mekah, seorang tokoh Yahudi langsung menghasut beberapa orang kafir Quraisy yang sedang berkumpul. Wahai kaum Quraisy, mari kita perangi Muhammad. Mengapa kita harus memerangi Muhammad? Muhammad telah mengusir kalian dari Madinah. Muhammad telah mengusir kami dari Mekah. Kenapa itu? Ya, kami menjadi kesulitan karena kota Madinah adalah pusat kehidupan kami. Betapa kejamnya Muhammad. Kalau begitu kita perangi Muhammad. Para kafir Quraisy itu benar-benar terhasut dengan ajakan kaum Yahudi. Bahkan mereka sangat mendukung dengan peperangan itu. Sementara itu, di kediaman Rasulullah, terlihat Rasulullah sedang bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya. Beliau sudah mendengar kalau kaum Yahudi akan menyerang kaum muslimin. Wahai Ali, apa yang harus kita lakukan? Pasukan kita hanya 3.000 personil, sedangkan pasukan musuh mencapai 10.000 personil jumlahnya. Sepertinya pada biasanya tidak akan berhasil. Ya, jumlah kita tentu tidak seimbang dengan mereka. Untuk kali ini kita cari strategi lain. Saya punya strategi untuk perang kali ini. Apa itu, wahai Salman? Ketika kami di Persia, kami membangun parit di seluruh kota agar pasukan musuh tertahan untuk tidak masuk ke kota dan kita bisa menyerang mereka. Jadi peluang besar kita untuk menang. Ya, Insya Allah. Strategi yang Salman Al-Farisi rancang disetujui oleh Rasulullah SAW. Begitu pula oleh sahabat yang lainnya. Rasulullah dan para sahabat keluar dari kota Madinah dan berkemah di salah satu tempat di bukit Gunung Sala. Selama membangun parit dalam waktu 10 hari, pertahanan kota di bagian lain juga diperkuat. Wanita dan anak-anak dipindahkan ke rumah yang kokoh dan dijaga ketat. Dari jauh, kaum Yahudi dan beberapa kafir Quraisy tengah keheranan melihat kaum muslimin yang sedang membuat parit. Ya ampun. Apa yang sedang mereka lakukan, bro? Entahlah. Mereka seperti sedang membuat sesuatu, tapi apa ya? Saya tidak tahu. Lebih baik kita berkoyak-koyak daripada berhenti dulu kan? Ya, betul sekali. Baik-baik kita makan buah-buah yang segar dan air minuman yang sangat nikmati untuk kita semua. Betul lagi sekali? Betul. Baik ya. Konek. Tak seperti kaum muslimin, pasukan kaum Yahudi malah bersantai-santai. Umat Islam bersama Rasulullah SAW bekerja membuat parit dengan giat. Mereka menganggapnya sebagai ibadah yang akan ada ganjarannya kelak. Sepertinya ada kota yang harus dijaga pada waktu perang. Bagian mana itu? Bagian selatan Madinah. Kita minta bantuan saja kepada Bani Quraisy untuk menjaga bagian itu. Ya, mereka pasti mau menjaga bagian itu. Ketika kaum musyrikin sampai di kota Madinah, mereka terkejut melihat pertahanan yang dibuat kaum muslimin. Belum pernah hal ini terjadi pada bangsa Arab. Akhirnya, mereka membuat perkemahan yang mengepung kaum muslimin. Tidak terjadi pertempuran yang berarti.
Namun, sejumlah ahli berkuda kafir Quraisy berusaha melompati parit. Di antaranya adalah Amr bin Abdiwad. Amr bin Abdiwad pun menantang para pahlawan muslimin untuk perang tanding. Namun, tak ada kaum muslimin yang menyambut ajakan tandingnya. Hai kaum muslimin, lihat wajah saya. Saya ingin berperang bersama kalian semua. Apakah kalian mau berperang bersama saya? Kenapa kalian semua diam? Kalian takut dengan kemampuan saya dan keberanian saya? Hah? Mari berperang bersama saya. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib pun maju dengan beraninya menghadap Amr bin Abdiwad. Keduanya bersiap-siap bertanding dengan pedang, tetapi Ali bin Abi Thalib pun melakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada Amr bin Abdiwad. Wah, mengapa kamu lakukan hal ini? Karena kamu sudah mengusir kaumku dari kota Madinah. Sungguh aku hanya ingin mengajarkan kepada Allah dan kepada Islam. Saya tidak peduli itu. Saya ingin bertarung bersama kalian. Tiba, Amr bin Abdiwad pun turun dari kudanya dan memotong kedua kaki depan kudanya hanya untuk memamerkan kekuatannya. Saya tidak peduli itu. Saya ingin kamu bertarung bersamaku. Lihat kekuatan saya. Amr bin Abdiwad menatap ke sekelilingnya dengan wajah sombong. Saat Amr bin Abdiwad sedang menyombongkan dirinya, Ali bin Abi Thalib pun juga melakukan hal yang serupa dilakukan Amr bin Wad pada kudanya, yang akhirnya kaki Amr bin Abdiwad pun terpotong. Oh, kakiku! Itu akibat dari kesombonganmu. Allah akan mengajarmu lebih dari ini. Saya tidak peduli. Saya masih sanggup melawanmu. Amar, itu adalah kesombonganmu. Saya tidak peduli. Yang penting saya bisa melawanmu. Apakah kamu tidak mau melawan saya? Aku hanya ingin memohon kepada Allah supaya Allah mengajarmu. Saya tidak percaya. Tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencang sehingga meniupkan tubuh Amr bin Abdiwad dan memporak-pondakan kemah pasukan kaum Yahudi. Sementara itu, kaum muslimin selamat dari tiupan angin yang kencang. Itu karena Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Akhirnya, pasukan kaum Yahudi kembali ke rumah mereka dengan kegagalan yang menaklukkan kota Madinah. Namun, saat peperangan, Bani Quraiza mengkhianati perjanjian yang telah dibuat bersama kaum muslimin. Maka pada saat perang telah berakhir, pengkhianat dari Bani Quraiza dihukum mati dan berakhirlah perang Khandaq yang dimenangkan oleh kaum muslimin. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي
فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.